Terima kasih. Ini pertanyaannya singkat, ya, tapi mendalam. Singkat tapi mendarat ya. Nah, ciri-ciri tasawuf itu apa? Gini nih, siapakah induk tasawuf itu? Rasulullah. Kita kembalikan ke sana aja. Nah, jadi ketika ucapan, perbuatan, keseharian siapapun ya ingin gitu ya berusaha untuk meneladani Rasulullah, itulah sufi sejati. Mohon maaf, kadang kaji wali itu nggak umum. Kita cari yang umum dulu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu aja dulu. Ya, ke sana dulu. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Ya, jadi kalau standarnya yang dari Nabi itu kita berusaha, maka kan kalau kita nggak berani, mari, wah kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi, kan itu nggak sering-sering ya. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, itu nggak berani. Itu ciri dai-dai kita itu nggak mengumbar itu. Itu mengandung tanggung jawab yang besar. Kenapa itu nggak didengung-dengungkan sering? Karena ngukur diri, ya. Takutnya itu jadi tadi istidraj, merasa sudah, padahal belum merasa dia, kan gitu. Kan lebih baik pandai merasa daripada merasa pandai, kan? Jadi kita singkat itu saja. Banyak kitab adab, kitab akhlak, ya. Nah, contoh gini aja lah, contoh gini. Saya belum bisa membayangkan bagaimana tawaduknya Nabi ketika beliau menggelarkan ridaknya kepada tamunya. Kalau salah itu yang datang Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman itu siapa? Budaknya Abdullah, kan, hamba saya Abdullah. Saya belum terpikirkan saya itu. Dan gitu ya. Satu, mungkin tamunya pun ya dia akan menolak ketika diberikan seperti itu. Satu, loh, itu pakaian kemegahan kan gitu ya. Yang biasanya disangkutkan di pundak, ya di sekitar pundak leher, tiba-tiba kita hamparkan. Taruhlah orangnya nggak sadar, sanggup nggak kita? Saya mikir tuh lama itu, gitu ya. Nah itu aja belum sanggup gitu ya. Nah, apalagi yang lain-lain, ya. Nah jadi sadar saja, perlu banyak kita gali lagi tentang akhlak Nabi, ya. Yang belum kita ketahui saja masih lebih banyak, apalagi kita amal. Nah itu, tengok di barisan sini. Ya apa? Yakshifu na'lahu wa yarqau saubahu. Ya, dia menjahit sepatunya, sandalnya, dan menempel, kita bilang ya, pakaiannya. Lalu wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi itu selalu duluan mengucap salam walau kana sabiyan, walau dengan anak-anak. Kita bagaimana? Sudahkah kita berebut untuk duluan mengucap? Itu aja yang ringan-ringan ya dulu. Makan nanti, ya. Mohon maaf, mungkin masih tertinggal karena kawan bunyi bis, agak kuat apapun. Ingat, kan gitu ya. Nah, terus ada makanya. Bagaimana ngambil nasinya? Ngambil lauknya. Sesudah makan, masihkah sunnah itu berlaku? Kita jilati tangan kita, jari-jari kita. Ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bab-bab di keseharian kita saja pun masih banyak yang kita lewatkan. Jadi kalau saya gitu saja.
eh memang kadang sering kita senang-senang gitu ya, mendengar kajian begini tentang ya sufi, tentang tasawufnya. Cuman jangan ujuk-ujuk lah gitu ya. Semua pakai tangga, semua pakai proses gitu ya. Kalau saya ya, apapun saya arahkan itu tadi. Induk tasawuf, puncak tasawuf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari banyak lebih kita pelajari, lebih kita baca lagi bagaimana akhlak dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Jadi aku nggak takut ke neraka karena banyak kawan. Ada bilang dulu, oh artis banyak katanya. Karena ada isi artis itu ya mau bikin acara di neraka deh ya. Ya. Nah, ini kalimatnya kalau dipertajam ini mengerikan. Nggak dipertajam ada sudah mengerikan. Apalagi dipertajam ya. Nah, orang nggak takut neraka. Jadi wattaqun nar kata Allah. Wattaqun nar. Apa artinya? Hei, kalian takutin neraka itu. Allah yang bilang, masa kita nantang. Ya, walaupun kalau nggak takut, nggak takut. Nah, nggak begitu bahasanya. Aku nggak takut sama neraka. Walau lembut, aku nggak takut sama neraka. Ya, lembut kan? Cuman hatinya bermasalah melalui mulutnya. Itu orang dekat. Ya, jadi ya naudzubillah lah orang iblis saja takut. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi kalau dia sudah takut sama Allah, si iblis tadi, Quran dulu, pasti dia takut dengan apa yang diancamkan oleh, cuman udah kadung dia dikutuk sama Allah, nggak bisa tobat. Ya, nah jadi naudzubillah, ya kita sadarkanlah pelan-pelan. Kadang gini, kalau ada orang yang marah atau orang memberikan statement, jangan kadang malah ketika dia baru memberikan pendapatnya lalu kita tegur, kadang malah jadi durhaka. Kita biarkan dulu, bukan berarti ridho, cari strategi, cari cara yang lebih ampuh untuk menjinakkannya. Saya pernah gini, ada orang nyampaikan gitu, oh begini, terus saya bilang, jadi saya datangi apa tidak? Oh jangan, katakan itu jangan, sebab orang marah itu ketika masih baru marahnya, melihat kita saja pun dia sudah terpancing. Jadi biar aja dulu, redup. Stabil dulu, baru masuk. Iyalah saya bilang, betul. Cakapnya seperti itu. Nasihat kawan, iya, kita turuti. Jadi kadang begitu. Orang yang tidak sadar, payah untuk disabarkan. Ya, misalnya meninggal emaknya. Kita nasihati. Sebentar saja, ada tamu lagi yang datang nangis duluan, ya sudah terpancing lagi. Kenapa? Bukan kesadarannya yang kita arahkan, atau pikirannya nggak kita arahkan ke kesadarannya. Hanya cuman sabar, sabar. Orang nggak bisa sabar kalau nggak sadar. Ya kan? Nah, coba kita sadarkan. Pelan. Takdir Allah. Kita orang beriman. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan takdir. Janganlah makmur tak ada. Nah, kau nambah dosa. Tidak sabar, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Apa yang didapat? Nah, dengan bahasa pendekatan lah. Insya Allah. Oh iya. Nah, ada sedikit-sedikit pingsan. Nah, apa? Kira-kira kalau kau pingsan terus, apa makmu hidup? Nah, itu agak, ya kan? Nah, agak kena. Kan, tapi kan itu berpikir juga dia. Oh iya juga. Nah, jadi sedikit pingsan. Ya, maknya hidup, sering maknya dibikin pingsan sama dia mungkin. Gitu ya. Nah, jadi ketika maknya mati, gantian dia yang pingsan. Nah, itu cakap kurang ajar. Nah, itu tadi ya, itu tegasnya.
Aku nggak takut sama neraka, itu kan cakap kurang ajar itu ya. Dan perlu diajar. Ya dihajar pakai pengajaran gitu ya, bukan dipukuli. Gitu ya. Kalau kalimatnya apakah cukup? Cukup memprihatinkan. Ya, cukup ya cukup memprihatinkan. Jadi orang punya pohon terus saja, nggak ada cabang, nggak ada ranting, apalagi buah, kan memprihatinkan ya. Nah, jadi cukup ya, cukup memprihatinkan, cukup mengenaskan gitu ya. Nah, jadi apa? Kalau Allah udah tegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana dengan kita? Gitu ya. Jadi jangan mengaku cinta tapi tak setia gitu ya. Nah, tapi jangan mengaku cinta tapi tidak mengingatnya. Apalagi berkorban. Nah, itu orang sombong nih. Ya, orang sombong. Tak baiklah, kalau cakap kayak gitu. Nah, mungkin maksudnya cukuplah kita. Mungkin seluruh, tapi itu hal yang tidak pantas untuk diseluruhkan, gitu ya. Nah, satu lagi ini. Sambung rasa kepada Nabi. Ya, saya sering ungkap. Di satu acara saya ungkapkan gitu juga. Allah itu kan zat yang maha, yang laisa kamitslihi syai'un. Nabi itu syai' kan? Nabi itu syai' kan? Makhluk. Sama, ciptaan ya kita. Nah, untuk sambung rasa, ya, sambung hati ke Allah, sambunglah dulu ke Rasulullah. Ini kan perantara kita. Ya, kalau enggak secara lahiriah, ya, misalnya Rasulullah enggak diutus, kita apalah ini di Indonesia ini kan, gitu ya. Nah, berkat adanya Rasul dengan sahabatnya, tabi'in terus dapat hidayah kita, kumpul kita. Nah, itu kan berkat Rasulullah, ajaran beliau. Nah, coba itu, ya, sadarkan ke sana. Nah, kedekatan hati kepada Rasul apa? Sering menyebut, sering mengingat. Maka banyak gubahan-gubahan selawat. Kan gitu ya. Itu caranya itu untuk sambung rasa. Nanti kalau udah kita dapat rindu, dapat nikmat, dapat manis, otomatis ya, perantara kita dengan orang yang dikasih oleh Allah, insya Allah tidak palalah sulit untuk ya mendekatkan diri kepada. Sebab ciri orang yang cinta itu niru, ya kan? Ciri orang yang cinta itu ingat, ciri orang yang senang itu semangat. Masa ngaku-ngaku cinta Nabi, ya macam lah apa istilahnya? Kalau di Jawa itu Syekh Hermania, kan gitu. Pecinta Habib Syekh, terus Zahir Mania, perjalanan Habib Bidin, gitu ya. Dan seterusnya lah istilahnya. Nah, apa istilahnya begitulah. Nah, macam-macam ungkapan. Bukti ada enggak? Nah, jadi kita perlu sampai kepada pembuktian sejati atau tidak. Nah, ketika pembuktiannya sudah berulang kali, mudah-mudahan sudah tertempa. Nanti kalau dia besi, betul, dia dibakar akan merah dan ditempah bagus. Tapi kalau dia kaleng, jangankan sempat ditempah, dibakar saja pun. Nah, itu aja lah ya, perbandingan ya, insya Allah bisa dipahami ya. Terima kasih. Bisa. Kalau pertanyaan bisa jadi pengalaman, bisa kali pun. Ya. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu
ambusakum wa ahlikum nara. Orang beriman. Kalau beriman, cirinya selamatkan dirimu dan ahli. Siapa? Ya penghuni rumah kita. Yang menjadi tanggung jawab kita, terutama bini yang sebantal dengan kita, ya, seguling dengan kita, anak, ya, itunya tuntutan Allah sama kita. Jadi apa? Bukan pemerintah, bukan sekolah, bukan pesantren, bukan madrasah. Ini saya kemukakan di mana-mana. Ya, ini kan enggak, udah anakku udah pesantren dah. Udah madrasah, udah sekolah. Salah. Ya Allah, ini hanya perantara ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ini aku bukan lepas tanggung jawab. Nah, seperti itu. Ya, bukan mengalihkan tanggung jawab kepada sekolah, kepada pesantren. Nah, kenapa misalnya bini, anak seperti itu? Mohon maaf. Mungkin juga awalnya salah kita. Tidak dari semula jadi. Ya, tidak dari awal-awal pangkal-pangkal. Cobalah diterapkan apa? Anak umur 7 sudah disuruh. 10 ada sanksi. Nah, di TK diajari sholat di rumah. Dibiarin kan? Nah itu. Hanya ini kan nggak sinkron. Ya, nggak saling. Maunya apa? Salinglah. Si anak ini diajari di TK lah, dari TK misalnya. Tahu sholat begini di rumah. Oh, maknya, oh ayahnya. Nyambung dengan lingkungannya. Dan ini lingkungan aslinya rumahnya. Nah, itu akan terkenang terngiang. Seandainya pun nanti mungkin ini ada baling anak ini, lari, kenangan itu masih ada. Aku dulu begini, aku dulu. Insya Allah, jalan untuk tobatnya lebih mudah. Tapi ketengoknya ayahnya tak pernah, omaknya tak pernah. Nah, tiba-tiba ayahnya sadar, alhamdulillah, mau ngaji, mau apa segala macam. Bagaimana ini? Tak semudah membalik tangan, ngadu sama Allah. Minta, nangis-nangislah. Ya, ngaku sengaku-ngakunya sama Allah. Apa? Sudah salah kita. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Curhatkan. Ya, sambil kita minta terus ditunjuki Allah, kita juga minta tembuskan ya doa kita, harapan kita kepada istri kita, anak-anak kita. Mana tahu ya, dengan kekhusukan hati, keikhlasan hati itu minta sama Allah, dijabah doa kita. Ada abang angkat saya begitu, kalau anaknya nyalanya udah apa, dia cerita sama saya mintakan betul ke Allah, tawajuh. Kalau orang katakan tawajuhkan betul, dihadapkannya hatinya kepada Allah, insya Allah ada perubahan. Nah, jadi itu tadi, nyesallah senjata-senjata kita sebagai kepala rumah tangga yang bakalan nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau laki nggak sholat, bini nggak kena. Dari segi tanggung jawab ya khusus ya, tapi tanggung jawab umum ya kena lah. Apa? Ya itu kan mungkar. Lakinya nggak sholat, kan itu diingkari ya. Ya ditegur lah, dinasihatkan juga, bang. Apa nunggu nanti diumumkan di masjid, bilang. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau bini nggak sholat, anak nggak sholat, ya kena kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, jadi kita jangan putus asakan orang, mampuslah kau. Jangan, kapok lah, jangan. Itulah kau, dari dulu nggak mau, enggak. Kita kasih semangat ya untuk sama-sama ya tobatlah, terutama si yang penanggung jawab inilah duluan berserah kepada Allah. Nah, insya Allah dengan nampaknya, nyatanya si laki ngaji, mau ke masjid, mau berjamaah, itu mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri untuk mengajak ahli rumahnya. Nah, itu saja ya.